kondisi hidrogeologi itu penuh dengan tanda tanya, gitu ya Pak ya. Jadi tanda tanyanya itu ada di mana-mana. Pipa ini itu bisa saja tidak terhubung kemana-mana, bisa terhubungnya ke permukaan begitu ya. Kemudian ada katakanlah ini bukit, ada gunung, itu ada sistem geothermal yang kita juga masih punya banyak sekali tanda tanya. Kemudian belum lagi kalau kita kombinasikan dengan tadi Pak Sarwono sudah sampaikan masalah hujannya, ini tanda tanya. Awannya itu di game itu juga cuman gitu saja, kotak-kotak begitu ya. Dan ini banyak sekali tanda tanya gitu. Nah, jadi di sini saya sampaikan perspektif saya sebagai akademik ya. Ini gambar Mario-nya. Jadi yang pertama adalah terlalu banyak tanda tanya. Ya kan? Yang berikutnya adalah sedikit peneliti yang konsisten. Jadi dalam hal ini untuk hidrogeologi sendiri, air tanah itu walaupun pendidikan hidrogeologi sudah dimulai sejak pertengahan 90-an begitu ya, sampai ke level S2 bahkan S3, namun demikian kalau dengan luas Indonesia yang sedemikian luas begitu ya, itu masih sangat sedikit kalau dikomparasikan dengan wilayah Indonesia. Ditambah lagi dengan dana yang terbatas sehingga pemerintah akan selalu membuat prioritas gitu. Dan sampai hari ini memang urusan bawah permukaan itu jarang sekali mendapatkan prioritas yang memadai begitu. Nah, jadi itu masalahnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Tentunya selain riset yang konvensional dalam arti yang melakukan adalah satu kelompok kemudian mendapat dana dari pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kemristek, Dikti misalnya begitu, atau Ristek BRIN ya kalau sekarang. Itu konvensional kalau kondisi sekarang ya, dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, kemajuan teknologi pesat, media sosial pesat, sekali pencet tombol publish itu semua orang di dunia ini bisa melihat gitu ya. Itu kita tertinggal dalam hal modus-modus riset yang non konvensional ya. Salah satunya adalah citizen science ya. Di chat box itu sudah saya salin catatan saya untuk acara citizen science yang kemarin dilaksanakan oleh Goethe Institute dan LIPI ya, juga oleh Wikimedia, ada di chat box. Nah, jadi intinya tadi Pak Sarwono juga sudah menyampaikan berbasis komunitas ya, bersama bukan sendiri-sendirian. Namun demikian yang disebut komunitas itu diperluas. Kolaborasi juga mestinya diperluas, bukan hanya satu peneliti dengan peneliti yang lain, tapi untuk citizen science ini gerakan di dunia sudah mempromot interaksi antara scientist dengan non-scientist gitu ya. Nah, yang mana ada banyak mestinya masyarakat itu yang peduli gitu dengan sains ya, dalam hal ini urusan air, tapi belum punya kesempatan atau tidak punya kesempatan untuk menempuh pendidikan yang cukup begitu ya. Tapi mereka peduli begitu. Nah, itu juga digagas oleh citizen science. Jadi atau science warga ya. Jadi scientist, non scientist itu kemarin dibahas banyak. Nah, dengan demikian sebenarnya maka transfer knowledge itu akan terjadi, sekaligus masyarakat juga dididik untuk punya tanggung jawab mengumpulkan data. Ya, sampai hari ini mungkin masyarakat itu masih banyak yang masih diposisikan sebagai orang yang mungkin objek begitu, objek penderita. Sementara itu dengan berbagai teknologi smartphones begitu, data di satu titik itu sudah bisa direkam metadatanya dan kemudian dikirimkan ke satu platform begitu yang sederhana, bahkan sesederhana Google Sheet misalnya begitu ya, untuk kemudian diolah oleh orang-orang yang kompeten untuk bisa memetakan kondisi begitu ya. Jadi yang pertama, sampai di titik ini saya sampaikan ada banyak masalah, yaitu tanda tanya masih banyak
terutama kondisi bawah permukaan. Penelitinya sedikit dibandingkan luas Indonesia yang sangat besar, kemudian dana terbatas. Nah, untuk itu kita perlu kolaborasi yang kita perluas juga dalam modus citizen science atau science warga. Nah, salah satu contoh saja yang saya sering sampaikan kalau saya bicara di pemerintah daerah ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika akan memetakan kondisi muka air tanah misalnya? Ya, insting pertama pasti menganggarkan di APBD gitu ya, atau minta bantuan APBN untuk memetakan proyek begitu. Padahal menurut saya yang dibutuhkan itu hanya selembar surat perintah dari bupati atau gubernur atau wali kota ya. Surat saja yang memerintahkan agar seluruh pegawainya mengumpulkan data muka air tanah di rumah masing-masing. Menurut saya itu jauh lebih murah ya, dan itu tidak perlu harus setor pakai kertas, nggak usah, pakai handphone saja. Selama geolocation-nya di on kan, tinggal kirim foto begitu ya, sumurnya difoto atau pompanya difoto disertai dengan penjelasan, dikirim ke satu nomor, maka foto itu sendiri sudah bisa merekam metadata seperti titik spasialnya di mana, kemudian lokasinya dan seterusnya gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh citizen science yang sebenarnya bisa dipromot, dan itu sekarang sudah sangat luas aplikasinya. Sampai menghitung jumlah penguin itu sekarang di citizen science kan begitu ya. Jadi ada beberapa kamera di kutub begitu yang di set, kemudian gambarnya dipublish di internet, dan para penggiat penguin itu di semua tempat bisa menghitung begitu ya. Nah, jadi itu yang saya sampaikan, kolaborasi atau kerjasama itu diperluas, dan dosen dan peneliti ini yang terakhir juga harus dirubah mindsetnya bahwa sains itu bukan properti pribadi. Ketika saya menulis makalah, maka kebetulan saja saya yang memikirkan gitu. Kebetulan di satu titik itu kebetulan saya yang memikirkan. Nah, setelah saya tidak memikirkan lagi di titik itu dan waktu berjalan, mestinya ada orang lain yang menyambung begitu pemikirannya. Dan oleh karena itu dosen peneliti di perguruan tinggi juga harus dirubah mindsetnya terkait dengan prestige, terkait dengan ownership masalah sains. Penghargaan menurut saya itu harus di leveling lagi, dan marilah kita berbagi data dan berbagi hasil dengan sepenuh hati agar bisa dipakai orang lain. Nah, yang terakhir, tagline saya adalah we need more ordinary Marios and Luigis ya, yang biasa-biasa saja tapi banyak gitu, instead of one Super Mario Brothers. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya bersedia melakukan diskusi atau pertanyaan bila ada. Terima kasih Mas Fauzan. Terima kasih banyak Pak Erwin, Mas, keren banget presentasinya, digambar langsung nih kayaknya oleh Bapak. Terima kasih banyak Pak. Begitu, dan nama kita lagi di situ, semoga jadi manfaat bagi banyak orang ya Pak ya.